Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Jumaidi LCMA selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Al-Quran serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan yang akan kita diskusikan pada kali ini yaitu tentang pengertian ilmu-ilmu Al-Quran dari pandangan ulama klasik. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Sartika Masur dan teman saya Muhammad Fahrul Harun serta Irmayanti. Si ulumul Quran secara etimologi, ulum Al-Quran terdiri dari dua kata yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak dari al-ilm yang berarti ilmu, maka ulum berarti ilmu-ilmu. Adapun kata Al-Quran secara harfiah berasal dari kata qira'ah yang berarti membaca atau mengumpulkan. Kedua makna ini mempunyai maksud yang sama. Membaca berarti juga mengumpulkan karena orang yang membaca bekerja mengumpulkan ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam sesuatu yang ia baca. Adapun secara terminologi, Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sampai kepada kita secara mutawir. Ia dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas dan dinilai ibadah atau berpahala bagi setiap orang yang membacanya. Jadi ulumul Quran secara istilah bermakna segala ilmu yang membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berkaitan dengan turun bacaan, kemujizatan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahrul Harun dengan NIM 189320207. Definisi ulumul Quran menurut para ulama klasik. Menurut Al-Salkarnai merumuskan ulumul Al-Quran sebagai pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dan segi turun atau nusul, urutan atau tertib, pengumpulan atau jamu, penulisan atau kitabah, bacaan atau qiraah, penafsiran, kemujizatan, nasik mansukh, menghilangkan keraguan-raguan terhadapnya dan lain-lain. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti memperluas ilmu-ilmu Al-Quran karena beliau memasukkan ilmu alam, ukur, dan kedokteran ke dalam pembahasan ilmu Al-Quran, yaitu memasukkan setiap ilmu dan pengetahuan yang ada dalam Al-Quran sebagai sebuah ilmu, baik berupa ilmu yang menunjukkan makna terang atau hanya samar-samar, baik yang mudah dipahami ataupun yang sulit dipahami. Pada dasarnya Al-Quran merupakan kitab petunjuk atau Al-Huda dan mujizat bagi Nabi Muhammad SAW. Menurut Manna Al-Qattan memberikan definisi ulumul Quran, ilmu yang mencakup pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya, pengumpulan Al-Quran dan urut-urutannya, pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, nasik mansukh, muhkam dan muhtasyabih, dan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Definisi Al-Quran menurut Ali Asy-Syababuni memberikan definisi ulumul Quran yang bermaksud dengan ulumul Quran ialah pembahasan yang berhubungan dengan kitab yang mulia dari segi turunannya, pengumpulannya, penerbitannya, pembukuannya, pengetahuan sebab turunannya, Makkih dan Madani, Masih dan Mansyukh, Mahkam dan Mutasyabbih dan lain, dan pembahasan yang berkaitan tentang Al-Quran. Menurut Al-Zurqani dan Nuruddin, yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah topik-topik pembahasan tentang sesuatu yang berkaitan tentang Al-Quran, baik ditinjau dari aspek turunannya, komplikasi pengumpulannya, sistematika konstruksinya, kodifikasi, pengetahuan sebab turunannya, kategorisasi Makkih dan Madani, mengetahui nasih dan mansyukh, mahkam dan mutasyabbih yang berkaitan dengan Al-Quran. Menurut Sabir Hasan, pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari aspek permulaan turunannya, prosesi penurunannya, tempatnya, masanya, dari aspek pengumpulannya, penulisan pada masa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar,
dari aspek unsur pemukjizatan, masih dan mansyuh, mahkam dan mutasyabih, dan sumpah-sumpah perumpamaannya dari aspek turunan surat, ayat-ayat, takdir,